Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila dengan NIM 119207008. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil mitra usaha saya, yaitu namanya Toko Ramirez. Mitra usaha Toko Ramirez yaitu berada di Jatinangor, Sumedang. Di sini ada table of content. Yang pertama, ada maksud dan tujuannya itu apa, produk knowledge-nya itu apa aja, pemasarannya gimana, administrasi usahanya kayak gimana. Di sini ada Toko Ramirez. Nah, Toko Ramirez itu sebenarnya dibangun tahun 2016. Kenapa di sini dibilang Ramirez? Ramirez itu singkatannya. Yang pertama, Rama, Mirah, Resep. Nah, persaingan usaha yang semakin ketat sebenarnya itu memicu para wirausaha untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dalam sidang perdagangan. Nah, tidak jarang usaha yang sederhana membuat hasil yang banyak, yaitu usaha ini sembako, salah satu contoh usahanya. Sederhana tapi menghasilkan keuntungan yang lumayan banyak sebenarnya. Pada dasarnya, mayoritas masyarakat Indonesia juga mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal agar mereka tertarik untuk membeli produk yang dijual. Nah, saya akan memberikan inovasi baru dengan warga produk-produk sembako yang banyak dibutuhkan oleh warga masyarakat dengan harga relatif murah dan harga pasar yang biasa dijual. Yang selanjutnya ada maksud dan tujuannya itu apa? Yang pertama, maksud tujuan dari perencanaan usaha perdagangan ini yaitu yang pertama, melatih jiwa kewirausahaannya. 2. Memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk Edumart. Yang ketiga, untuk mengembangkan potensi diri. Nah, terus yang selanjutnya itu bisa untuk menambah dan meningkatkan pendapatan atau laba. Terus melatih untuk berkompetensi dalam dunia perdagangan. Nah, yang terakhir itu mengasah kreativitas. Nah, yang selanjutnya ada produk knowledge. Nah, apa sih produk knowledge ini? Yang pertama ada jenis produknya. Yang kedua ada harga penentuan atau harga jualnya itu. Terus yang ketiga ada target penjualannya. Nah, jenis produknya tuh apa aja? Ada beras, gula pasir, susu, Fortune, Molto, Energen, Marimas, dan yang lainnya. Nah, ada harga. Nah, di sini harga misalnya beras, harga per kilonya itu harga belinya itu 7.200. Nah, si eksploitasinya itu 2.000. Nah, laba yang diinginkannya itu 600. Nah, maka nanti harga jualnya itu 9.800. Nah, sama sebenarnya. Ngambil eksploitasinya itu 2.000. Ada laba yang diinginkannya itu 500, 1.000, 700, 400, 300. Gimana sih harga barangnya? Nah, terus ada target penjualan. Nah, target penjualannya misalnya dalam 1 bulan nih, si beras harus dalam 1 bulan itu harus habis 100 kilo. Terus gula pasir juga sama 100 kilo. Passion Flag misalnya 5 renteng. Fortune 6 liter, Molto 7 renteng. Energen 3 renteng, Marimas 6 renteng. Nah, gitu sebenarnya.
Terus di sini ada selanjutnya ada pemasaran. Nah, pemasaran itu seperti apa? Ada strategi pasar, strategi promosi, strategi distribusi, jadwal penjualannya juga. Nah, gimana sih strategi pasar itu? Nah, toko-toko terdekat atau tetangga yang di daerah, misalnya Jatinangor, kawasan Sumedang. Terus ada misalnya strategi promosinya itu personal selling secara langsung atau bertatap muka atau brosur, lembaran daftar produk. Nah, biasanya juga kan kalau perdagangan itu kebanyakan yang dipakai saya itu yaitu bertatap muka. Nah, yang terakhir ada saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini ada secara langsung, yaitu produsen dan konsumen. Yang selanjutnya ada administrasi usaha. Yang pertama ada jenis usaha. Nah, jenis usahanya itu dalam hal ini saya mengambil jalan usaha yaitu perdagangan sembako dengan harga relatif murah sesuai dengan kemampuan masyarakat di sekitar Jatinangor. Nah, ada yang kedua struktur organisasinya. Yang pertama misalnya ada pimpinan. Terus dibagi lagi ada bagian keuangan, marketing, pengadaan barangnya. Terus bagian keuangan juga kan itu kasir. Nah, sedangkan yang pengadaan barang itu bagian kayak gudang, beresin. Nah, pimpinan itu sebenarnya bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usahanya itu seperti apa. Terus bagian marketingnya itu bertugas untuk memasarkan produk, menyebarkan brosur, pengadaan barang, dan menyerahkan barang ke konsumen. Nah, bagian yang keuangan barang bertugas menyuplai barang di toko. Nah, sedangkan kasir bertugas untuk melayani pembayarannya ya. Bagian gudang juga bertugas menyetak barang, mencatat keluar masuk barang, sebenarnya gitu. Terus ada ADM perjanjian usaha. Nah, saya di sini memiliki perjanjian usaha berupa SITU, surat izin tempat usaha, dan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, ada aspek keuangan. Aspek keuangan itu apa aja sih? Ada modal usaha, kayak modal investasi ya. Terus ada modal kerja atau bulan. Di sini misalnya beras 30 kilo. 215.000. Terus gula pasir 26 kilo, 260, dan yang lainnya. Dijumlahkannya itu semuanya hasilnya 545. Nah, sedangkan biaya lain seperti biaya iklan, promosi, bensin, biaya tenaga kerja itu dijumlahkan sekitar 73. Nah, total modal usahanya itu 618.000. Sedangkan total modal usaha semuanya itu 10.618.500. Nah, perhitungan laba ruginya misalnya penjualannya 722.400. Nah, di sini HPP pembeliannya itu 545 belum angkut pembelian 561.500. Nah, laba kotornya itu 160.900, beban dan yang lainnya 73.000. Nah, laba bersihnya itu semuanya 87.900. Baik, itu saja berdasarkan uraian mitra usaha saya bahwa usaha perdagangan apapun bisa memberikan keuntungan jika memperjalankannya secara tekun dan teliti, walaupun usaha tersebut dimulai dari usaha sederhana sebenarnya. Nah, di sini saran yang saya akan sampaikan yaitu cintailah produk lokal dalam negeri, yaitu buatan asli dari Indonesia. Yang kedua ada kembangkanlah produk-produk unggulan daerah masing-masing agar masyarakat lebih memperhatikan dan mengenal produk yang kita geluti. Terus yang terakhir, kembangkan potensi jiwa kewirausahaan agar dapat meraih masa depan yang sukses dan lebih baik.
Nah, itu saja penjelasan mitra usaha dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.